Shalom adik-adik SD Kristen Elim. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, hatiku tenang berada dekat. Hatiku tenang berada dekatmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami masuk dalam pembelajaran kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong biar setiap kami mengerti, memahami apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Menyerahkan semua kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom adik-adik. Hari ini Kak Intan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekoyong-koyongnya mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Baik, shalom adik-adik. Hari ini Kak Intan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang angin ribut diredakan.
Nah, ada satu peristiwa yang terjadi di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Saat itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang ke seberang danau. Saat mereka sedang berlayar, tiba-tiba terjadilah sesuatu di danau itu. Terjadilah angin ribut yang sangat kencang dan juga danau yang sangat besar terjadi di danau itu. Dan saat kejadian itu terjadi, Yesus sedang tertidur. Waktu kejadian itu terjadi, murid-murid Yesus berpikir bahwa karena mereka adalah sebagian besar orangnya seorang nelayan, maka mereka dapat mengatasi hal itu tanpa bantuan Tuhan Yesus. Mungkin banyak hal yang sudah mereka lakukan. Kita tidak mencatat di sini, tapi Kak Intan percaya bahwa karena mereka berpikir mereka seorang nelayan, mereka tidak perlu membangunkan Yesus atau mencari pertolongan dari Tuhan Yesus. Mereka melakukan banyak hal untuk mengatasi gelombang itu, tapi ternyata tidak dapat seperti itu. Mereka malah dicatat di dalam Alkitab ini sampai-sampai gelombang itu hampir menembus kapal perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus. Sampai-sampai perahu yang ditumpangi mereka itu hampir tenggelam. Saat itu mereka lari, mereka mencari Tuhan Yesus, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Guru, bangunlah, kita binasa." Lalu Tuhan Yesus bangun. Tuhan Yesus katakan kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus menghadiri angin dan danau itu, maka seketika itu juga angin dan danau itu menjadi sangat tenang. Orang-orang yang berada di situ menjadi heran, siapakah dia sehingga angin dan danau itu pun tunduk kepadanya. Nah, adik-adik, Kak Intan mau kasih tahu kepada kita semua. Kita harus tahu bahwa melalui firman Tuhan pada pagi hari ini ada hal-hal penting yang harus kita dapatkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Yesus selalu siap menolong adik-adik. Adik-adik harus tahu bahwa setiap hari Yesus selalu hadir di sekitar adik-adik. Dia selalu menunggu adik-adik untuk meminta pertolongan darinya. Misalkan adik-adik harus tahu saat adik-adik sedang bermain, saat adik-adik sedang di rumah, saat adik-adik sedang di sekolah, malam hari, pagi hari, siang hari, Yesus selalu siap kapan saja untuk menolong adik-adik. Jadi jangan pernah adik-adik merasa sendiri atau jangan pernah adik-adik mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tanpa meminta pertolongan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu selalu hadir di setiap kehidupan kita. Dia selalu menunggu kapan adik-adik meminta pertolongan dari Dia. Dan saat adik-adik di sekolah, adik-adik menghadapi kesulitan yang sangat besar. Mungkin tiba-tiba adik-adik tidak mengerti pembelajaran yang diberitahukan oleh guru-guru. Adik-adik dapat meminta pertolongan kepada Tuhan. Adik-adik berdoa dalam hati, katakan, "Tuhan, berikan saya hikmat, berikan saya kepintaran, biar saya dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru yang sedang mengajar." Bahkan Tuhan dapat memakai guru-guru yang mengajar untuk menerangkan lebih jelas lagi kepada adik-adik. Itu pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Jangan adik-adik merasa takut. Jika adik-adik menghadapi kesulitan dalam belajar, berdoalah kepada Tuhan. Bilang pada Tuhan, "Tolong saya, berikan saya hikmat, kepintaran." Maka Tuhan akan segera menolong adik-adik. Bahkan saat adik-adik di rumah, contohnya adik-adik merasa takut karena sendirian. Jangan takut, adik-adik berdoa dalam hati adik-adik, "Tuhan, tolong saya merasa takut karena kesendirian di rumah." Tuhan akan memberikan adik-adik ketenangan dalam hati. Bahkan Dia akan mengirim mungkin teman-teman adik-adik untuk datang, tiba-tiba bermain dengan adik-adik. Pasti seperti itu. Pertolongan Tuhan itu tanpa kita sadari Tuhan dapat menolong kita. Jadi jangan takut. Yang kedua yang akan Kak Intan sampaikan di sini adalah saat adik-adik menghadapi kesulitan, jangan langsung panik, tapi tenanglah. Adik-adik melihat contoh tadi kan, murid-murid Tuhan Yesus, karena saking takutnya mereka panik dan mereka mengambil bagian yang seharusnya Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Mereka berpikir, karena kan mereka seorang nelayan, murid-murid Tuhan Yesus kan seorang nelayan, mereka berpikir mereka dapat mengatasi hal itu tanpa bantuan Tuhan Yesus. Apalagi mereka sedang takut, mungkin segala cara sudah mereka lakukan, tapi ternyata mereka salah. Karena ketakutan itu, kepanikan itu membuat mereka tidak tenang. Akhirnya mereka lupa siapa orang yang harusnya mereka minta tolong pertama kali saat hal itu terjadi.
Begitu pula kita semua, saat kita merasa panik, saat masalah datang seperti contoh pertama yang Kak Intan katakan, kita tidak mengerti pelajaran, kita langsung panik sekali. Akhirnya kita lupa siapa yang harus kita minta tolong. Padahal guru-guru kita sedang berada di situ, tapi kita lupa, kita nggak minta tolong pada guru-guru. Kita merasa bahwa kayaknya aku nggak bisa deh, aku kayaknya bodoh deh, aku kayaknya gini deh, gitu deh. Akhirnya kita nggak tahu-tahu. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menggerakkan hati kita untuk meminta pertolongan kepada guru-guru. Untuk itu, saat kita menghadapi kesulitan dalam belajar, saat kita menghadapi kesulitan apapun itu di sekolah dan dimanapun, jangan panik, tetap tenang. Biar saat kamu tenang, kamu dapat menentukan keputusan yang paling tepat. Siapa orang yang kamu dapat minta tolong, siapa orang yang kamu dapat meminta bantuan kepada mereka. Jadi adik-adik, melalui firman Tuhan pagi hari ini, jangan kita jadi seperti murid-murid Tuhan Yesus yang merasa sangat takut, yang merasa mengandalkan diri sendiri. Akhirnya keputusan yang mereka ambil itu salah. Jadi kalau kita lewat firman Tuhan yang hari ini Kak Intan sampaikan, ayo belajar. Jangan seperti murid-murid Yesus, andalkan Tuhan dan selalu mengerti dalam pikiran dan hati adik-adik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan selalu di sisi adik-adik. Kenapa Tuhan selalu ingin sekali untuk menolong adik-adik? Karena Dia peduli padamu, Dia mengasihimu. Untuk itu tanamkan di hati adik-adik bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi adik-adik, selalu peduli kepada adik-adik. Dia selalu siap 24 jam menolong adik-adik. Dimanapun, kapanpun, dan apapun yang terjadi, datanglah kepada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mengajarkan setiap kami untuk kami dapat mengerti siapa orang yang dapat kami andalkan saat kami menghadapi kesulitan. Kami tidak mementingkan diri sendiri, kami tidak mengandalkan diri sendiri, kami tidak merasa hebat. Dan kami percaya saat kami merasa bahwa kami membutuhkan Tuhan Yesus sepenuhnya dalam kehidupan kami, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, siap sedia untuk menolong setiap kami. Bahkan adik-adik yang dalam pembelajaran, Tuhan menolong, memberikan hikmat, kepintaran, biar dapat mengerti apapun yang disampaikan oleh guru-guru. Kami bersyukur dan menyerahkan pembelajaran ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan campur tangan semuanya di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.